Jadi setelah video yang kemarin tentang Khodam Parewangan, nah kali ini saya akan memberikan pengertian tentang Khodam di dalam ilmu atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan semoga diberikan keberkahan dalam segala hal dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Ali Zubaidi Demak. Salam ojo lali wokehi sholawate. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kali ini saya akan memberikan pengertian tentang Khodam. Jadi setelah video yang kemarin tentang Khodam Parewangan, nah kali ini saya akan memberikan pengertian tentang Khodam di dalam ilmu atau di dalam hizib atau di dalam amalan-amalan. Jadi sebelumnya marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat salam kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui umat beliau dan kita mau menjalankan perintah-perintahnya dan mau menjauhi segala larangannya. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal. Yang namanya Khodam, kemarin saya sudah menjelaskan biasanya Khodam Parewangan, dan sekarang adalah Khodam di dalam wasilah atau di dalam ilmu-ilmu. Jadi sobat-sobatku, yang namanya Khodam sudah saya terangkan beberapa kali. Khodam itu adalah kata-kata bahasa Arab dan bahasa Indonesianya adalah pendamping. Jadi orang di Indonesia ini kebanyakan langsung disimpulkan Khodam pendamping. Kalau orang yang memiliki Khodam pendamping itu kadang bagus, itu belum tentu ya. Jadi Khodam itu ada yang buruk, ada yang jahat. Jadi Khodam itu adalah makhluk gaib. Makhluk gaib itu bisa jenis-jenis, itu bisa jin atau bisa setan atau bisa malaikat, bisa iblis. Lah itu adalah makhluk gaib. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah itu menciptakan jin dan manusia cuma untuk beribadah. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal. Jadi tapi biasanya orang di dalam ahli spiritual atau di dalam orang menjalankan wasilah-wasilah atau ilmu kegaiban pun juga kepada orang yang tidak mau menjalankan hal gaib apapun dan orang yang tidak mau sama sekali dengan hal-hal yang mistis, kadang pun dia juga diikuti yang namanya jin atau setan, itu pasti, dan bisa berinteraksi. Itu pula pun diikut ratakan yang namanya Khodam pendamping. Kan jin bisa dikatakan Khodam pendamping, kita diikuti setan pun bisa dikatakan Khodam pendamping, karena itu adalah kata-kata bahasa Arab dan artinya bahasa Indonesia pendamping terus dipanjangkan Khodam pendamping. Jadi sobat-sobatku bisa dimengerti. Terus setelah pengertian yang video yang kemarin yang namanya Khodam Parewangan, sekarang saya ke tingkatnya lagi akan menjelaskan tentang Khodam di dalam wasilah atau di dalam ilmu. Jadi kemarin Khodam Parewangan sudah jelas ya sobat-sobatku dimanapun Anda berada, sudah jelas, dan sekarang adalah Khodam ilmu. Jadi kita itu yang namanya manusia, apalagi kepada orang yang suka menjalankan wirid-wirid atau yang suka dengan hal-hal yang mistis, hal-hal kespiritualan, kita mendapatkan wasilah atau mendapatkan amalan dari guru-guru kita, terus kita mengamalkannya, kita dibuat untuk kita amalkan dengan entah itu cara wirid atau cara berpuasa atau cara apapun lah seperti itu. Tetapi di dalam yang namanya Khodam pendamping yang di dalam ilmu itu sudah
takarannya itu sudah pas, sudah ditakar. Jadi seumpama kemarin saya menjelaskan khodam parewangan dan khodam pendamping yang di dalam ilmu itu tergantung kita mengamalkan. Jadi khodam ilmu, walaupun kita mendapatkan khodam di dalam, entah itu di dalam hizib atau di dalam amalan-amalan atau di dalam ilmu-ilmu kuno, itu kadang mengandung khodam, itu sudah ada khodamnya, jelas ilmu berkhodam. Jadi ilmu yang berkhodam itu walaupun kalau kita sudah menjalankan, walaupun kita ilmu itu untuk kebaikan, tapi kita gunakan untuk keburukan, lah khodam itu tidak akan mau membantu kita. Kalau kita memiliki ilmu keburukan, terus ada khodamnya, kita buat kebaikan pun juga tidak mau. Lah intinya saya adalah menceritakan khodam di dalam ilmu ini terus untuk bagi orang-orang yang spiritual, untuk membantu atau bisa bermanfaat kepada sobat-sobatku atau kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seumpama kita membacakan hizib barqi, seumpama kita menggunakan hizib barqi, kita membaca hizib barqi, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lantaran atau sarana wasilah dari guru kita, lantaran hizib seperti ini, insya Allah bisa untuk menolong si A atau menolong si B. Nah, seperti ini. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, jadi kekuatan dari khodam di dalam ilmu ini sudah tidak bisa tinggi atau tidak bisa rendah. Tergantung guru kita memberikan tingkatannya itu yang rendah atau yang tinggi. Contohnya hizib barqi. Hizib barqi tingkatan yang sedang, kita diberikan amalan 3 kali. Kita membaca 3 kali, itu tingkatan yang sedang. Tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang sedang kita disuruh membaca 7 kali, dan tingkatan yang tinggi itu biasanya kita disuruh membaca lebih dari 7 kali. Nah, tingkatan-tingkatan seperti ini sudah ada khodamnya, dan khodamnya pun tidak bisa berenergi tinggi atau rendah. Jadi seumpama kita memiliki energi yang sedang, kekuatannya pun segitu. Kalau kita memiliki energi yang rendah, kekuatannya pun segitu. Nah, intinya ini adalah ilmu atau khodam pendamping dari wasilah. Seperti banyak wasilah-wasilah seperti kalau ilmu Jawa, entah itu gendang gemuling, klinding wesi, rajah kala cokro, atau lebur seketi, atau ilmu masih banyak seperti itu. Nah, itu adalah sudah tertakar atau sudah pas, tergantung guru kita yang memberikan kepada kita. Jadi dia itu memberikan dengan ketingkatan yang rendah, sedang, atau yang tinggi. Ini adalah ilmu dari ini adalah khodam pendamping dari wasilah-wasilah. Dan yang saya tahu kenapa saya berbicara kalau kita memiliki ilmu keburukan untuk kebaikan, khodamnya tidak mau, maaf. Jadi ini adalah pengalaman pribadi saya dalam ahli spiritual, entah itu memang saya tidak bisa melihat jin dalam keadaan nyata, dalam keadaan yang benar-benar asli warnanya. Tapi kalau jin itu sudah menyerupai entah itu ular, entah itu hewan, entah itu berbentuk apa, lah jin seperti itu insya Allah bisa diajak untuk berkomunikasi. Jadi sobat-sobatku jangan salah paham, saya tidak bisa melihat jin dalam keadaan wujud aslinya, saya tidak bisa. Tetapi kalau jin itu merubah bentuknya untuk ke dunia yang kasat mata, untuk menjadi berubah seperti hewan, seperti ular, atau seperti pangeran, atau seperti panglima, atau seperti apa, nah, seperti itu insya Allah bisa diajak komunikasi dan bisa diajak sharing-sharing pengertian seperti ini.
Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, insya Allah dengan video kali ini adalah khodam pendamping dari ilmu-ilmu. Apakah ini haram? Apakah ini haram? Insya Allah tidak, karena ini wasilah dari wali-waliullah. Yang penting kalau yang namanya ilmu seperti ini, kita tidak memohon kepada ilmu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sarana atau lantaran wasilah ini dari guru ini, insya Allah bisa bermanfaat dan berguna. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan semoga kita diberikan kelancaran, kesuksesan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubairi Demak. Ojo lali, wakahi solawate. Salam.